Sosok yang paling ditakuti oleh Donald Trump dan sekutu baratnya. Ibrahim Traoré. Sedang terjadi sebuah revolusi di benua Afrika. Antara bulan Agustus 2020 hingga Juli 2023, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya berlangsung di Afrika Barat. Di pemerintahan Mali, Guinea, Burkina Faso, dan Niger, semuanya digulingkan oleh militer masing-masing. Ini bukan sekadar kudeta biasa. Ini adalah ungkapan dari frustrasi mendalam, yang lahir dari kesengsaraan akibat korupsi para pejabatnya, ketidakamanan, campur tangan asing, dan janji-janji yang tidak terpenuhi, mirip bualan politisi di Wakanda. Para tentara muda mengambil alih, berjanji untuk menulis ulang aturan main, dan merebut kendali pemerintahan. Yang menyatukan pemberontakan militer di 4 negara ini, bukan hanya karena letak geografis mereka yang saling bertetangga yang berdekatan, melainkan juga semangat yang sama. Sebuah pemberontakan bukan hanya terhadap pemerintah mereka, tetapi terhadap sistem, yang selama ini membuat negara-negara mereka bergantung, rentan, dan terpecah belah. Saat situasi mulai mereda, kekuatan Barat pun kelabakan. Pasukan Prancis, yang dulunya dipandang sebagai penyelamat kawasan, tiba-tiba dianggap sebagai penjajah, dan diusir dalam gelombang kemarahan anti-imperialis. Kedutaan ditutup. Bendera-bendera diturunkan. Sebuah aliansi baru mulai terbentuk, berakar pada kemandirian, kedaulatan, dan solidaritas Afrika. Pusat revolusi dari semua ini, terletak sebuah negara kecil, yang terkurung daratan, yaitu Burkina Faso. Dulu hanya dianggap sebagai catatan kaki dalam politik Afrika, kini menjadi simbol transformasi radikal. Dan sosok di balik transformasi ini adalah pemimpin termuda di dunia, seorang kapten militer berusia 35 tahun, yang telah menjadi mimpi buruk hidup bagi elit barat, mercusuar bagi kaum muda Afrika, dan simbol perlawanan di seluruh dunia selatan. Namanya adalah Kapten Ibrahim Traoré. Anda melihatnya sebagai seorang revolusioner, atau merupakan seorang pemberontak, satu hal yang pasti, dunia tidak bisa lagi mengabaikannya. Untuk memahami badai yang sedang diaduk oleh Traoré, kita harus kembali ke akarnya. Burkina Faso adalah sebuah negara di Afrika Barat yang terkurung daratan, tidak memiliki garis pantai, dengan sejarah panjang gejolak politik, kudeta, dan intervensi asing. Sejak merdeka dari Prancis, pada tahun 1960, negara ini terjebak dalam siklus ketidakstabilan. Namun ini bukan hanya kisah tentang kudeta. Ini juga kisah eksploitasi. Selama beberapa dekade, Burkina Faso menjadi salah satu negara termiskin di dunia, meskipun kaya akan emas dan sumber daya lainnya. Perusahaan-perusahaan asing mengeruk kekayaan, hal ini amat timpang dengan sebagian besar rakyat yang hidup dalam garis kemiskinan. Rakyat dijanjikan pembangunan, tapi nyatanya sama dengan warga Wakanda yang selalu kenyang dengan bualan para politikusnya. Ketika terorisme dan pemberontakan menyapu kawasan Sahel, pada dekade 2010-an, Burkina Faso menjadi garda paling depan dalam perang melawan jihadisme. Pasukan Prancis dikerahkan di bawah Operasi Barkhane, bantuan internasional mengalir masuk, tetapi keamanan tak kunjung membaik. Serangan terhadap warga sipil dan tentara menjadi semakin sering. Seluruh wilayah jatuh dari kendali pemerintah, dan setiap krisis baru mengikis harapan rakyat terhadap pemerintah Burkina Faso, beserta sekutu baratnya. Pada tahun 2014, sebuah terjadi pemberontakan oleh rakyat demi menggulingkan Presiden Blaise Compaoré yang telah berkuasa selama 27 tahun. Celah demokrasi yang singkat ini memberikan harapan bagi rakyat, tetapi para pemimpin selanjutnya gagal menepati janji-janji mereka. Siklus kekecewaan terus berlanjut. Hingga pada tahun 2022, militer memutuskan bahwa sudah cukup saatnya. Pada bulan Januari, Presiden Burkina Faso saat itu, Presiden Roch-Marc Christian Kaboré, digulingkan dalam sebuah kudeta yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Paul Henri Damiba. Ia mengklaim bahwa tujuannya adalah untuk memulihkan keamanan, namun tidak banyak yang berubah. Kemudian datanglah kudeta kedua, pada tahun 2022. Pada 30 September, sekelompok perwira muda yang frustrasi terhadap sikap pasif Damiba dan kedekatannya dengan kepentingan asing memutuskan untuk melancarkan kudeta kilat. Otak pusat dari gerakan ini adalah Kapten Ibrahim Traoré. Kapten Ibrahim Traoré bukanlah kepala negara pada umumnya. Dia adalah sosok yang dibicarakan diam-diam, di ruang perang dan dielu-elukan di jalanan. Sebelum dunia mengenal namanya, ia sudah menjadi legenda di garis depan, bertemu peluru dengan peluru, melawan para pemberontak di wilayah paling bergejolak di Burkina Faso.
Ia tidak memimpin dari balik meja. Ia memimpin dengan debu di sepatu dan api di dadanya. Pria ini tidak naik ke tampuk kekuasaan lewat pidato manis atau lobi rahasia. Ia bangkit melalui perlawanan murni, dari kekacauan kudeta, dan keberanian menghadapi negara-negara terkuat di dunia. Ia mengusir Prancis, menyuruh IMF angkat kaki, lalu menjabat tangan Rusia tanpa ragu. Jika Thomas Sankara memiliki penerus spiritual, dan Che Guevara punya sepupu muda, dengan bidikan lebih tajam, maka dialah Traoré orangnya. Ia bukan diplomat berjas dan berdasi. Melainkan, ia seorang revolusioner berseragam tempur. Traoré adalah wujud nyata dari karakter fiksi seperti Jack Ryan atau Richard. Traoré tidak hanya melancarkan kudeta. Ia juga memimpin pemberontakan terhadap seluruh sistem yang kacau balau, lagi-lagi tak beda jauh dengan keadaan di Wakanda. Salah satu langkah berani pertamanya adalah mengusir pasukan Prancis dari Burkina Faso, mengakhiri kehadiran militer yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Para diplomat Prancis menyusul. Media Prancis dibungkam. Dan seluruh cengkeraman pasca kolonial Prancis atas Burkina Faso mulai runtuh. Bantuan Barat, yang sebelumnya jadi nadi hidup yang amat penting, kini ditolak mentah-mentah. Traoré mengkritik apa yang ia sebut sebagai bantuan bersyarat yang memperbudak bangsa, menolak untuk membiarkan Burkina Faso diperlakukan seperti negara klien. Sebaliknya, ia mencari dukungan dari tempat lain, ke Rusia, Kuba, dan Venezuela, negara-negara yang memiliki sejarah perlawanan terhadap dominasi Barat. Kemitraan militer dengan Moskow semakin erat. Penasihat militer Rusia mulai muncul di Ouagadougou. Dunia terkejut, tiba-tiba, Burkina Faso sudah bukan lagi hanya negara Afrika miskin. Ia menjadi titik api revolusi geopolitik. Perlawanan Traoré tidak datang tanpa risiko. Sejak mengambil alih kekuasaan, ia dilaporkan telah selamat dari beberapa upaya pembunuhan dan rencana kudeta. Pada awal 2023, rumor mengenai ketidakpuasan internal di tubuh militer telah menggemparkan kawasan. Namun Traoré tetap berdiri teguh, secara terbuka mengakui ancaman, dan menegaskan kembali misinya. Bagi banyak orang, ia selayaknya tengah berjalan keluar, dengan menggenggam tali, yang ditarik di atas lubang, yang penuh ular. Tapi fakta bahwa ia masih mampu hidup dan bertahan, adalah bukti dari ketangguhannya, dan besarnya dukungan rakyat pada genggamannya. Dukungan ini sangat besar, bukan hanya di Burkina Faso, tetapi di seluruh Afrika. Ia telah menjadi ikon bagi kaum muda, namun bukan kaum muda di negara Wakanda. Dalam aksi-aksi massa, anak-anak muda selalu meneriakkan namanya. Di desa-desa, mural-mural menggambarkan siluetnya dengan tangan terkepal di samping gambar Thomas Sankara, pemimpin revolusioner legendaris dari Burkina Faso. Di era frustrasi terhadap korupsi, eksploitasi asing, dan janji-janji kosong, Traoré menjadi simbol yang langka, yaitu sebuah harapan. Bahasanya radikal. Nada bicaranya tanpa kompromi. Dan citranya tak terbantahkan sebagai seorang revolusioner. Bagi banyak orang, ia mewakili mimpi Pan-Afrika yang telah lama dicari, namun, Traoré tidak hanya berjuang dengan omon-omon saja. Ia berjuang memimpin revolusi politik dan ekonomi. Ia secara terbuka mengecam perusahaan-perusahaan multinasional yang telah menjarah sumber daya Burkina Faso semenjak masa penjajahan. Di bawah kepemimpinannya, pemerintah mendorong renegosiasi kontrak-kontrak pertambangan, terutama emas, ekspor paling menguntungkan negara itu. Ada pembicaraan tentang nasionalisasi. Ada pembicaraan tentang kemandirian ekonomi kawasan. Traoré menyerukan tatanan keuangan baru, yang bebas dari franc CFA, mata uang kontroversial yang terikat pada Prancis, yang oleh banyak pihak, dianggap sebagai alat neokolonialisme. Jika semua ini terdengar familiar, itu karena memang demikian. Traoré secara terbuka memuji Thomas Sankara, revolusioner Marxis yang memimpin Burkina Faso, pada tahun 1980-an, dan tetap menjadi legenda karena visinya yang anti-imperialis hingga kini. Sama halnya seperti Sankara, Traoré mengenakan seragam militer, menolak kemewahan, dan berbicara dengan bahasa rakyat. Seperti Sankara, ia menantang tatanan dunia. Namun sejarah juga menjadi peringatan. Sankara dibunuh dalam kudeta yang didukung Prancis pada tahun 1987. Traoré pun mungkin sudah tahu risikonya, tetapi ia juga memahami taruhannya. Apa yang terjadi di Burkina Faso mungkin terasa jauh, tetapi dampaknya sangat besar. Kebangkitan Traoré menginspirasi semangat serupa di seluruh Afrika Barat. Rezim-rezim militer di Mali, Niger, dan Guinea mengamati dengan saksama, beberapa bahkan menjalin aliansi dengan Traoré untuk menolak dominasi Barat.
Jika blok koalisi ini menguat, hal itu bisa mengubah peta aliansi Afrika dan meretakkan kemitraan lama dengan Barat. Amerika Serikat, Prancis, dan Uni Eropa berebut untuk merespons. Rusia, Cina, dan kekuatan lain mulai masuk. Ini bukan sekadar perebutan kekuasaan regional. Ini adalah pertarungan global, jadi, siapakah Ibrahim Traoré? Bagi para pendukungnya, ia adalah pahlawan revolusioner, pembawa obor Sankara dan penantang imperialisme. Bagi para pengkritiknya, ia adalah kekuatan yang mengacaukan, menggoda otoritarianisme, dan bermain-main dengan api geopolitik yang berbahaya. Namun satu hal yang jelas, ia tidak akan mundur. Dan selama ia masih berdiri, ia akan terus menantang, bukan hanya kekuasaan Barat, tetapi seluruh struktur politik global pasca kolonial. Apakah ia harapan revolusioner Afrika, atau ancaman bagi stabilitas global?